Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rihan Pojan, mahasiswa Universitas Subang dari Prodi Ilmu Komputer dengan nomor pokok D1A20023. Tujuan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi, karya Dr. Ujang Sarda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut ini dengan penjelasan sebagai berikut. Bahwasan kita telah menjelaskan tentang biodata saya. Selanjutnya kita akan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Terus juga memahami negara, konstitusi dan warga negara. Terus memahami negara, hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Terus yang terakhir, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Adapun pengertian terhadap kewarganegaraan yang dijelaskan oleh Jamroni, Solisin, Sudiarjo, dan Ajra. Namun saya akan menjelaskan yang dijelaskan oleh pengertian oleh Jamroni. Beliau berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan pendidikan kewarganegaraan yaitu Undang-Undang 45. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 45 alinea kedua dan keempat, pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28D ayat 3 dan pasal 30 ayat 3 pasal 31. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5, pasal 6 dan pasal 37 ayat 2. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 1 sampai 3. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Asal usul bangsa Indonesia, adapun sejarawan Belanda yang bernama Von Hein, beliau menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi. Dari zaman Batu Neolitikum hingga zaman Perunggu telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan, Cina atau kita sebut Cina Selatan ke daerah di Asia bagian selatan masuk ke Pulau Indonesia. Dari pendapat Van Henen atau sejarah Belanda tersebut dikuatkan lagi oleh salah satu peneliti yang bernama Hackeren, yang belum peneliti pada tahun 1899 yang menyimpulkan bahwa kesemua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber daripada satu rumpun bahasa yang dinamai dengan bahasa Austronesia. Dan juga Pancasila sebagai identitas nasional bangsa. Yang pertama, merupakan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional Indonesia yang tergabung dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam negara drastis. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keanekaragaman bangsa yang tercetus dalam pasal 25A Undang-Undang 1945. Kesadaran tentang sebuah kebinekaan, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 45 tentang pengakuan akan keberagaman, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45 tentang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinan, pasal 32 Undang-Undang 45 pengakuan tentang masyarakat adat. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsensi, pengertian dasar. Cita-cita dan logos berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata idea, berasal dari bahasa Yunani eidos
yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata iden yang berarti melihat. Secara harfiah, ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari dia disampaikan sebagai cita-cita. Secara umum, kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, dan keagamaan. Terus ada juga ideologi juga memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya itu sebagai dasar, sebagai pengarah, dan sebagai tujuan. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Memahami negara. Yang pertama, negara adalah alat atau agensi, negara adalah organisasi, negara adalah arti material. Ada juga hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia itu tercantum dalam pasal 27 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang 45, pasal 28 Undang-Undang 45, pasal 28A Undang-Undang 45, dan seterusnya. Ada juga kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1045, pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 1045, pasal 28 30 ayat 1 Undang-Undang 1045, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1045. Terus ada juga hak dan kewajiban negara tercetus dalam pasal 28I ayat 4 sampai 5 Undang-Undang 1045, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1045, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1045, dan seterusnya. Memahami negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Istilah pengertian hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah The Right of Man, yang dijelaskan oleh Mariam Barjo, Darji Darmojo, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2005 tentang hak manusia, dan TAP MPR tentang hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mariam Barjo yang mengatakan bahwa hak-hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia telah diperoleh yang dibawanya bersama dengan kelahirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga periode demokrasi yang telah kita lalui. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, periodenya itu pada 1945 sampai 1959. Masa demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era reformasi itu periode 99 sampai sekarang. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi, sedangkan akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri atau lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Terus ada juga kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai filsafat, Undang-Undang 45 sebagai landasan konstitusi, wawasan Nusantara sebagai visi dan visi nasional, dan seterusnya. Fungsi wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta adapun tujuannya yaitu wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan. Terus ada juga memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Yang pertama, istilah ketahanan nasional adalah bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan national relation, atau dalam terminologi barat yang kurang lebih samakan dengan ketahanan nasional dikenali dengan istilah national power atau kekuatan nasional.
Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak pernah menyerah. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional, yang pertama ketangguhan, uletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Terus ada juga integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Lantas, mengapa integritas itu penting? Karena masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integratis masyarakat merupakan kondisinya diperlukan sebagai negara membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, yang terakhir, isi buku pendidikan kewarganegaraan. Buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasannya pertama-tama buku ini mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, kemudian disusul dengan bahasa tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi dan warga negara, serta negara hukum, hak-hak asasi manusia, negara demokrasi. Berikutnya sebagai bagian akhir buku ini dibahas tentang ihwal wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia serta ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Mungkin ini juga dapat dibaca oleh masing-masing siswa dari segala perguruan tinggi. Jadi tidak hanya di Universitas Subang saja ya. Jadi segala yang lain pun di luar Unsur pun bisa membaca ini gitu kan. Dan menurut saya bagus sekali sih buku ini, sangat menambah wawasan sekali, terutama ilmu mengenai pendidikan kewarganegaraan gitu kan. Sangat mendalam sekali menurut saya gitu kan. Nah, sekarang mungkin demikian resum buku ini yang saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sudah sama-sama belajar. Thank you, atur nuhun, terima kasih.